Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alberto Jeffrey Dambur dari kelas 2021D PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, jenis HAM, karakteristik HAM, serta DUHAM. Sebelum menjelaskan tentang itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu HAM. Jadi teman-teman, HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir tanpa memandang perbedaan apapun. Oke, kita masuk ke penjelasannya kita. Yang pertama, kita membahas tentang jenis-jenis HAM. 1. Personal right atau hak asasi pribadi. Hak ini bertujuan untuk bebas memeluk agama, hak bebas berpendapat, dan hak untuk berkeluarga. Kemudian, yang kedua, hak asasi ekonomi atau economy rights. Hak ini memberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan, kemudian hak untuk menyewa, hak untuk membeli, kemudian hak untuk menjual. 3. Hak asasi politik atau political rights. Hak ini bertujuan menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak kebebasan untuk masuk atau mendirikan partai politik, serta hak untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian yang keempat, hak asasi hukum atau legal right. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right. Hak ini teman-teman untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, rumah yang layak. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Hak ini bertujuan untuk mendapatkan peradilan, perlindungan dalam penahanan, penangkapan, penyitaan atau penggeledahan. Oke teman-teman, sekian itu. Kita akan masuk ke topik yang kedua, membahas tentang karakteristik HAM. Jadi, yang pertama, HAM melekat pada kodrat manusia. Maksudnya, hak dimiliki seseorang karena ia adalah manusia. Hak ini tidak dapat sejak menjadi manusia. Kemudian teman-teman, HAM ini sering disebut sebagai hak kodrati karena HAM selalu dikaitkan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosialisasi. Kemudian yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang. HAM ada pada setiap orang tanpa membedakan agama, suku budaya, golongan, dan sebagainya. Jadi teman-teman, HAM ini dimiliki semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, HAM berkaitan erat dengan keluhuran martabat manusia. Jadi, akar dari kelahiran pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain adalah martabat manusia. Kemudian, yang keempat, HAM peduli terhadap semua kebebasan manusia. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. 5. HAM dan kesederajatan manusia. HAM merujuk pada status yang sama di hadapan hukum bagi semua orang. Semua orang tidak saja dilahirkan bebas, tetapi juga setara. Dalam martabat yang luhur dan hak-hak yang dimilikinya oleh semua manusia yang terlahir di dunia ini. Yang terakhir teman-teman, saya akan membahas tentang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan DUHAM. DUHAM adalah
sebuah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan PBB, yang mengabadikan hak dan kebebasan semua orang. Deklarasi Hak Asasi Manusia disusun oleh Komite Persatuan Bangsa-Bangsa yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, yang kemudian dokumen ini diterima oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948 di Caillot di Paris. Nah, teman-teman, isi dari DUHAM tersebut adalah pengakuan atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut oleh semua manusia. Jadi teman-teman, arti dari DUHAM secara garis besar berarti kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dalam isinya ada juga pasal-pasal, yaitu sebagai berikut. Pasal 1-2 menetapkan konsep dasar, martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Pasal 3-4 menetapkan hak-hak individu lainnya seperti hak untuk hidup dan larangan perbudakan. Karena DUHAM ini, ada negara yang meratifikasi DUHAM tersebut. Dari 68 anggota Persatuan Bangsa-Bangsa saat itu, ada 58 negara memberikan suara mendukung dan tidak ada yang menentang, serta 8 abstains dan 2 tidak memberikan suara terkait hal itu. Dan sampai saat ini teman-teman, banyak negara-negara yang berjumlah 193 telah meratifikasi DUHAM tersebut. Sekian materi dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.